Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zakia Humaira, saya sendiri Syarifah Najwa, Boy Adam, dan Alfira Azmi akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok 1 kami yang berjudul Knalpot Charger, yaitu pemanfaatan panas buang knalpot sepeda motor sebagai sumber energi listrik tambahan untuk pengisian daya smartphone bagi driver ojek online. Next. Yang melatar belakangi kami dalam mengambil pengembangan ini, yang pertama, driver ojek online sangatlah bergantung pada smartphone untuk menerima pesanan, navigasi, dan komunikasi selama berkendara. Yang kedua, baterai smartphone kerap habis di tengah aktivitas berkendara sehingga dapat mengganggu pekerjaan driver ojol. Yang ketiga, mesin motor menghasilkan panas tinggi pada knalpot, namun energi tersebut terbuang sebagian besar ke lingkungan. Yang keempat, knalpot charger dikembangkan untuk memanen panas terbuang tersebut menjadi listrik menggunakan teknologi termoelektrik generator atau disingkat TEG. Next, temuan hasil dari literatur kami ada sebanyak 12 biji. Yang pertama, ada penelitian pemanfaatan panas buang knalpot menggunakan termoelektrik. Penelitian ini membahas pemanfaatan panas buang knalpot menggunakan teknologi TEG sebagai sumber energi alternatif. Penelitian ini relevan dengan proyek kami karena membuktikan secara eksperimen bahwa panas knalpot dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik tambahan. Yang kedua, penelitian optimasi hot-side heat exchanger pada TEG knalpot. Penelitian ini mengkaji peningkatan performa TEG pada knalpot sepeda motor melalui optimasi heat exchanger pada sisi panas. Hal ini relevan dengan proyek kami karena dapat menentukan desain pemasangan TEG pada knalpot. Yang ketiga, ada penelitian tentang review TEG pada waste heat recovery kendaraan. Penelitian ini mereview perkembangan TEG pada sistem pemulihan panas buang kendaraan. Temuan ini berguna bagi pengembangan kami karena mendukung rancangan knalpot charger yang menggunakan TEG pada knalpot. Yang keempat, analisa buck dan boost converter pada PWM. Penelitian ini membahas tentang regulasi dan pengondisian daya DC-DC converter menggunakan kendali pulse width modulation atau PWM. Penelitian ini relevan dengan pengembangan kami karena sistem pengondisian dayanya memberikan gambaran rinci mengenai pentingnya pemilihan frekuensi PWM agar daya keluaran tersebut dapat digunakan dengan stabil dan aman. Next. Yang kelima, ada temuan pendingin ruangan portable dengan TEC. Penelitian ini mengkaji penerapan modul TEC berbasis efek Peltier untuk menciptakan sistem pendingin yang ramah lingkungan. Penelitian ini relevan karena memahami manajemen thermal sisi dingin dan sisi panas pada perangkat termoelektrik serta pentingnya pelepasan panas yang optimal. Yang keenam, ada TEG portable dan konduktor aluminium. Penelitian ini mengkaji perancangan permanen energi panas terbuang pada knalpot berbasis efek Seebeck. Penelitian ini relevan untuk proyek kami karena permanen energi panasnya mengintegrasikan manajemen thermal knalpot dengan DC-DC step down. Yang ketujuh, ada sustainable mobile power dari panas knalpot. Penelitian ini membahas pemanfaatan panas buang knalpot menggunakan teknologi TEG. Penelitian ini relevan dengan proyek kami karena membuktikan bahwa panas knalpot berhasil diubah menjadi listrik saat motor berjalan. Yang kedelapan, ada alat pengisi daya via panas knalpot. Penelitian ini mengkaji perancangan alat pengisi daya ponsel dengan menggunakan penelitian TEG. Penelitian ini sangat relevan dengan proyek knalpot kami, knalpot charger, karena membuktikan daya listrik semakin meningkat saat kendaraan berjalan. Next. Yang kesembilan, ada generator thermal dari knalpot motor. Penelitian ini mengkaji TEG yang memanfaatkan panas knalpot dengan menggunakan 4 modul TEG seri. Penelitian ini relevan karena membuktikan bahwa boost converter berhasil menstabilkan tegangan keluaran. Yang ke-10, ada pemanfaatan panas knalpot untuk charger HP. Penelitian ini membahas pemanfaatan panas knalpot untuk mengisi daya dengan dengan teknologi TEG. Penelitian ini relevan karena membuktikan pentingnya heat pipe untuk memaksimalkan hasil listrik.
Yang ke-11 ada karakteristik TEG pada knalpot motor sport 150 cc. Penelitian ini menguji karakteristik pembangkit listrik pada motor sport yang 150 cc. Penelitian ini relevan dengan proyek kami karena membuktikan bahwa putaran mesin berbanding lurus dengan daya listrik yang dihasilkan. Yang ke-12 ada exhaust sistem generator berbasis termoelektrik. Penelitian ini mengkaji pengembangan exhaust sistem generator yang memanfaatkan teknologi TEG. Penelitian ini relevan dengan proyek kami karena membuktikan potensi konversi panas knalpot menjadi listrik, sekaligus menegaskan pentingnya sistem pendingin dalam proyek kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu competitive audit yang kami bandingkan pada proyek kami, yaitu untuk komponen pertama ada TEG-SP 1848-27145 dengan harga 75.000. Jenisnya itu thermoelectric generator, mengubah delta T menjadi listrik. Daya tahannya sensitif terhadap temperatur berlebih dan tekanan pemasangan. Kapasitasnya bergantung delta T dan jumlah modul. Keamanan perlu pembatasan temperatur, mudah diganti per modulnya, mudah setelah terpasang, fungsinya menghasilkan listrik. Untuk komponen kedua, itu ada heatsink plus DC fan dengan harganya 60.000, versi active air cooling, kinerjanya membuang panas sisi dingin dari PEG. Untuk daya tahannya cukup baik, kipas memiliki bagian bergerak. Untuk kapasitasnya bergantung ukuran heatsink dan airflow-nya, keamanan relatif aman, sangat mudah diganti, mudah digunakan, dan mempertahankan sisi dingin sebagai fungsinya. Untuk komponen yang ketiga ada Max 6675 Type K dengan harga 70.000, jenis sensor temperatur, kinerja membaca temperatur dari sisi TEG, baik jika kabel terlindungi, kapasitasnya temperatur tinggi, keamanan aman pada pemasangan yang benar. Untuk kemudahan perbaikan, sensor atau modul dapat diganti. Kemudahan pengguna mudah setelah diprogram, fungsinya mengukur T-hot atau T-cold-nya. Untuk komponen yang keempat, di sini ada bus converter XL6009 atau MT3608 dengan harga 25.000, versinya modul DC, DC Step Up Voltage Regulator. Untuk kinerjanya, efisiensi konversi hingga 92% sampai 94% pada tegangan stabil. Kinerjanya tahan lama jika digunakan di bawah batas arus maksimum. Daya tahan arus keluaran hingga 2 ampere MT3608 atau 4A, dilengkapi dengan proteksi overtime temperatur dan current limit. Sangat mudah diganti karena berupa papan modul terpisah. Otomatis menstabilkan tegangan tanpa perlu pengaturan pengguna. Untuk fungsinya, menaikkan dan menstabilkan tegangan TEG ke standar 5 volt USB. Untuk komponen yang kelima, ada power bank portable anchor, power core 10.000 dengan harga 180.000. Jenis power bank portable baterai Li-ion. Kemudian kinerja konversi daya internal ke USB 5 volt, stabil, efisiensi 80%. Tahan benturan sedang, memiliki batasan siklus isi ulang dengan kapasitas 10.000 mAh, cukup untuk 2-3 kali pengisian handphone. Multi-protect, proteksi arus pendek dan panas berlebih. Sulit diperbaiki jika baterai dalam kondisi rusak, sangat mudah tinggal diisi daya dari rumah dan dicolok ke HP. Fungsinya menyimpan dan menyalurkan energi listrik portable untuk pengisian handphone. Kemudian komponen selanjutnya ada Motowolf USB motorcycle charger dengan harga 250.000, step down voltage regulator 12 volt sampai 5 volt USB, mengonversi tegangan 12 volt aki ke 5 volt konstan dengan efisiensi tinggi, tahan air hujan dan goncangan jalan. Output arusnya 2A sampai 3,1 untuk fast charging, dilengkapi sekring internal, pemutus arus pendek. Cukup mudah diganti komponen sekringnya, sangat praktis, tinggal colok kabel ke USB ke handphone. Fungsinya mengubah tegangan aki motor 12 volt menjadi daya pengisian USB 5 volt.
Kemudian komponen selanjutnya ada energi price USB, charger 2 port, plus voltmeter dan termometer dengan harga 439.000. Charger motor 2 port USB, baik untuk mengisi daya HP saat motor menyala, baik untuk penggunaan pada kendaraan. 2 port USB dilengkapi indikator tegangan dan temperatur. Mudah, sedang karena komponen relatif sederhana. Mudah digunakan setelah dipasang, fungsinya mengisi daya perangkat elektronik menggunakan kelistrikan motor. Kemudian komponen DV S120 USB dan USB-C power socket dengan harga 2.127.720. Versinya itu power socket USB plus USB-C, baik dan stabil selama sumber listrik motor tersedia. Daya tahannya baik, dirancang khusus untuk sepeda motor. Dua jenis port USB dan USB-C dilengkapi perlindungan fuse pada sistem kelistrikan, sedang karena terhubung dengan wiring motor sangat mudah setelah instalasi. Fungsinya menyediakan koneksi pengisian daya USB pada sepeda motor. Kemudian ada kern uap portable solar panel 9W. Dengan harga 2 juta, portable solar panel charger cukup baik tetapi bergantung pada intensitas cahaya matahari, baik dengan penggunaan dan penyimpanan yang tepat. Kapasitasnya 9W, relatif aman karena menggunakan energi surya. Kemudahan perbaikan sedang karena kerusakan panel membutuhkan perbaikan khusus. Mudah dibawa dan digunakan tetapi perlu diarahkan ke sumber cahaya. Mengubah energi matahari menjadi listrik untuk mengisi perangkat elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, untuk kompetitif audit selanjutnya adalah ada heat pipe, itu harganya 100.000, versinya copper heat pipe. Ini sangat baik dalam memindahkan panas, dan tahan terhadap penggunaan panas. Bergantung pada perbedaan temperatur, perlu pembatas temperatur dan mudah diganti. Mudah digunakan setelah dipasang pada sistem pendinginan dan tidak memerlukan pengoperasian khusus oleh pengguna. Lalu fungsinya membantu memindahkan panas dari bagian TEG menuju area pendingin sehingga perbedaan temperatur dapat dipertahankan. Next. Untuk kompetitif audit selanjutnya ada slot fin dengan harga 150.000. Ini versi aluminium. Ini melepas panas dengan baik, tahan terhadap temperatur tinggi, bergantung pada luas permukaan, aman digunakan, mudah dibersihkan dan diganti, lalu mudah digunakan karena bekerja secara pasif dan tidak membutuhkan pengaturan khusus setelah dipasang pada sistem. Fungsinya membantu melepaskan panas dari sisi pendingin TEG sehingga temperatur dapat dikurangi dan kinerja pembangkitan listrik tetap terjaga. Next. Lalu kompetitif audit selanjutnya ada TEG 12611 6.0 dengan harga 250.000. Ini adalah thermoelectric generator, di mana mengubah delta T menjadi listrik. Sensitif terhadap temperatur berlebih, bergantung pada delta T dan jumlah modul. Perlu pembatas temperatur, mudah diganti per modul, mudah digunakan setelah dipasang dengan benar pada sumber panas dan sistem pendinginan yang sesuai. Fungsinya mengubah perbedaan temperatur antara sisi panas dan sisi dingin menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya. Next. Kesimpulannya, ada 4. Yang pertama, panas buang knalpot sepeda motor terbukti secara konsisten. Di 12 penelitian yang ditinjau, dapat dikonversi menjadi energi listrik menggunakan thermoelectric generator melalui efek Seebeck. Kedua, performa TEG sangat dipengaruhi oleh perbedaan temperatur. Desain heat exchanger, jumlah konfigurasi modul, serta efektivitas sistem pendinginan sisi dingin, yaitu heatsink, kipas, atau heat pipe. Yang ketiga, boost converter berperan krusial menstabilkan tegangan TEG yang fluktuatif ke standar 5 volt, yang aman untuk pengisian daya smartphone melalui port USB. Dibandingkan dengan power bank, solar charger maupun charger berbasis aki motor, knalpot charger menawarkan diferensiasi sebagai sumber energi tambahan yang gratis, berkelanjutan, dan tidak membebani sistem kelistrikan kendaraan. Next.
Ini adalah daftar pustaka kami. Segitu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.